Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alimul ulama, para tokoh agama, bapak, ibu guru, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, tema pidato saya kali ini adalah peran Islam Nusantara dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Tema ini sangat relevan karena bangsa kita adalah bangsa yang majmuk, terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Keharmonisan menjadi kunci agar Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah segala perbedaan. Islam Nusantara adalah istilah yang mencerminkan bagaimana Islam berkembang di Indonesia dengan wajah yang santun, damai, dan ramah. Islam datang ke tanah air bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pendekatan budaya dan akhlak mulia. Para wali songo adalah contoh yang nyata. Sunan Kalijogo menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kudus membangun menara dengan arsitektur candi agar masyarakat Hindu saat itu merasa dekat. Sunan Bonang menyebarkan Islam menggunakan tembang dan suluk. Semua itu menunjukkan bahwa Islam Nusantara dapat berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai Islam yang murni. Hadirin yang berbahagia, Islam Nusantara menekankan bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama apapun agamanya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat ini menekankan bahwa perbedaan adalah sunatullah dan ukuran kemuliaan bukan tentang suku atau agama, melainkan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dalam kesusahan. Bahkan dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani di Madinah, berkat piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama. Peran Islam Nusantara dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama sangatlah besar, antara lain, 1. Menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Umat Islam di Indonesia terbiasa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Saat umat Nasrani merayakan Natal, umat Islam menghormati dengan menjaga ketertiban. Sebaliknya, saat umat Islam merayakan Idul Fitri, umat lain memberi ucapan selamat. Inilah bentuk toleransi yang telah lama terbangun. Yang kedua, menguatkan persatuan bangsa. Ulama Nusantara tidak hanya berdakwah, tapi juga ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan bersama pemeluk agama lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan revolusi jihadnya dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ikut serta dalam memperjuangkan bangsa. Yang ketiga, menolak radikalisme dan kekerasan. Islam Nusantara menolak keras segala bentuk kekerasan atas nama agama. Kekerasan hanya melahirkan perpecahan. Sebaliknya, Islam Nusantara mengajarkan dakwah yang lembut, ramah, dan penuh kasih sayang. Yang keempat, membangun dialog dan kerjasama. Di banyak daerah, umat Islam bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam bidang sosial dan kemanusiaan, mendirikan panti asuhan, dan membantu korban bencana. Hadirin yang saya hormati, kita tidak menutup mata terhadap tantangan zaman modern, arus globalisasi dan media sosial yang melahirkan ujaran kebencian, hoaks, bahkan provokasi yang merusak keharmonisan. Disinilah Islam Nusantara berperan penting. Islam Nusantara mengajarkan kita untuk bijak dalam bermedia, tidak mudah terprovokasi, serta tetap mengedepankan nilai toleransi. Seperti yang pernah disampaikan Gus Dur, tidak penting apa agama atau sukumu, tetapi jika kamu dapat melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Maka sebagai generasi muda, mari kita menjaga warisan Islam Nusantara ini. Kita tebarkan semangat persaudaraan, toleransi, dan kasih sayang. Kita buktikan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah bukan marah, Islam yang merangkul bukan memukul. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.